Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kimia unsur kali ini, saya akan menjelaskan mengenai unsur hidrogen dan persenyawaannya yaitu hidrida. Yang akan kita bahas, yang pertama adalah struktur elektronik, kemudian posisi unsur hidrogen di dalam tabel periodik unsur, kemudian kelimpahan unsur hidrogen, selanjutnya yaitu proses memperoleh unsur hidrogen itu seperti apa, kemudian sifat dari molekul hidrogen, selanjutnya itu reaksi dari unsur hidrogen itu seperti apa saja, kemudian kegunaan dari unsur hidrogen, dan yang terakhir yaitu hidrida. Nah, ini merupakan struktur elektronik ya dari unsur hidrogen yaitu 1s1. Nah, struktur ini merupakan struktur yang paling sederhana dari semua unsur yang ada di dalam tabel periodik unsur. Nah, hidrogen ini memang memiliki struktur atom yang paling sederhana di antara semua unsur yang ada. Dan unsur hidrogen ini juga memiliki satu proton dan juga muatan ya, +1 dan juga satu orbital elektron. Nah, unsur hidrogen ini memiliki 3 cara untuk mencapai kestabilan. Cara yang pertama yaitu membentuk pasangan elektron dengan cara membentuk ikatan kovalen dengan suatu atom lain ya, atom lain yang non-metal. Nah, cara pertama ini adalah cara yang common atau cara yang umum digunakan oleh atom hidrogen untuk mencapai kestabilan. Nah, contohnya kalau misalkan yang pertama ini, contohnya yaitu H2 misalnya. Jadi H dengan H itu hanya non-metal, kemudian H1-nya lagi juga non-metal atau non-logam ya. Itu sehingga membentuk H2. Bisa juga CH4 dan juga NH3. Kemudian yang kedua, cara yang kedua yaitu melepaskan satu elektron membentuk H+ ya. Nah, kalau untuk yang cara ini contohnya HCl, kemudian HBr atau yang lain. Nah, cara yang ketiga yaitu menangkap elektron sehingga membentuk H-. Nah, cara yang ketiga ini merupakan cara yang kurang umum atau jarang ya. Nah, contohnya seperti LiH atau NaH dan senyawa-senyawa yang lain. Oke, posisi unsur hidrogen di dalam tabel periodik unsur yaitu terletak di pojok kiri atas yang warna ungu ya, yaitu unsur pertama yang ada di tabel periodik unsur. Nah, unsur hidrogen ini memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur dalam satu golongannya. Karena unsur hidrogen ini merupakan unsur non-logam, sedangkan unsur-unsur di bawahnya dalam satu golongan itu merupakan unsur logam. Nah, hidrogen ini merupakan unsur pertama dalam tabel periodik unsur yang punya sifat unik begitu, karena sifat-sifat yang dimiliki oleh unsur hidrogen ini tidak bisa disamakan atau tidak bisa dikorelasikan dengan unsur-unsur lain dalam golongan utama. Jadi hidrogen itu punya sifatnya sendiri. Nah, kenapa unsur hidrogen itu unik? Ada 3 alasan yang menjadikan unsur hidrogen ini disebut sebagai unsur yang unik. Yang pertama adalah karena hidrogen ini memiliki sifat seperti golongan logam alkali karena hanya memiliki satu elektron di kulit terluarnya atau memiliki satu elektron valensi. Alasan yang kedua yaitu unsur hidrogen ini hampir mirip dengan unsur-unsur dalam golongan halogen. Karena dengan satu elektron saja, maka unsur hidrogen ini bisa seperti unsur di dalam golongan gas mulia, yaitu helium ya. Kalau di sini ditambah dengan satu elektron maka akan seperti unsur helium. Selanjutnya yaitu mirip seperti golongan karbon. Kenapa seperti itu? Karena golongan karbon ini dengan unsur hidrogen itu sama-sama memiliki elektron setengah penuh di kulitnya ya, sama. Nah, itulah alasan kenapa hidrogen ini disebut dengan unik begitu. Oke, selanjutnya kelimpahan unsur hidrogen. Unsur hidrogen ini merupakan unsur yang paling meruah atau paling banyak yang ada di dalam alam semesta. Nah, kemudian tetapi unsur hidrogen ini kelimpahan di dalam atmosfer bumi ya. Kalau di alam semesta kan berarti seluruhnya. Nah, kalau di atmosfer bumi itu jumlahnya sangat kecil karena pengaruh gravitasi bumi. Jadi unsur hidrogen itu unsur yang ringan, sangat ringan karena punya nomor atom yang kecil ya, paling kecil hanya 1 ya nomor atomnya, sehingga dia merupakan unsur yang sangat ringan sehingga gravitasi bumi itu tidak bisa menarik unsur hidrogen ini ke
atmosfer bumi sehingga jumlahnya sangat kecil. Nah, kemudian unsur hidrogen ini merupakan unsur yang paling meruah nomor 10 di kerak bumi atau di permukaan bumi begitu. Nah, selanjutnya ditemukan juga dalam jumlah yang sangat banyak dalam bentuk air gitu di lautan. Nah, senyawa-senyawa mengandung hidrogen itu sangat meruah di bumi sebenarnya ya. Kalau senyawanya itu sangat meruah tapi dalam bentuk lain, tidak dalam bentuk H2. Kalau dalam bentuk H2 di atmosfer itu sangat kecil, tapi kalau dalam bentuk lain di alam ya, di bumi itu sangat meruah. Contohnya di situ ada air, kemudian material hidup berupa karbohidrat dan protein, kemudian senyawa organik, kemudian bahan bakar fosil ya, bahan bakar fosil seperti batu bara, petroleum dan juga gas alam, dan bisa juga dalam bentuk amoniak dan asam. Oke. Nah, unsur hidrogen di alam semesta itu jumlahnya 92%. Jadi memang unsur hidrogen ini yang paling banyak. Kemudian diikuti yang kedua 7% itu adalah helium, dan yang 1% adalah unsur-unsur lain yang ada di alam semesta. Oke, nah bagaimana sih kita bisa memperoleh unsur hidrogen ini? Nah, ini sebenarnya hanya beberapa cara saja, sebenarnya ada banyak sekali ya, ini diantaranya, nanti saya akan sebutkan 3 cara saja. Nah, cara yang pertama ini menggunakan panas dari suatu tungku gitu ya, panas dengan suhu tinggi. Nah, produk yang dihasilkan dari cara ini itu berupa campuran antara CO dan juga H2. Suhu yang digunakan itu 1000 derajat Celcius, sangat tinggi sekali. Namun produk yang dihasilkan CO dan H2 itu CO-nya sangat sulit untuk dihilangkan gitu ya, sangat sulit untuk dihilangkan sehingga CO-nya ini dirubah gitu ya, dirubah menjadi CO dalam bentuk cair pada suhu rendah dan juga pada tekanan rendah, sehingga diperoleh campuran akhirnya itu H2 dan CO2. Kalau sudah dalam bentuk CO2 itu lebih mudah untuk dipisahkan dari H2-nya. Oke, cara yang kedua yaitu steam reformer process. Nah, produk yang digunakan ya, produk ini digunakan di dalam proses Haber untuk membuat NH3. Jadi kalau mau membuat NH3 itu kan butuh H2. Nah, proses yang dipakai untuk membuat NH3 ini H2-nya berasal dari proses steam reformer process ini. Nah, caranya seperti apa? Nah, di sini hidrokarbon ringan ya seperti metana itu dicampur dengan panas dan dilewatkan di katalis nikel pada suhu 800 sampai 900 derajat Celcius. Nah, pada proses ini ada 2 reaksi yang terjadi. Reaksi yang pertama yaitu CH4 plus H2O menjadi CO plus 3H2. Nah, reaksi yang kedua yaitu CH4 plus 2H2O menjadi CO2 plus 4H2. Nah, kalau yang reaksi pertama itu kan CO ya, sama seperti yang sebelumnya. CO ini sulit untuk dipisahkan dari H2 sehingga butuh treatment lagi. Nah, treatmentnya yaitu CO-nya dikonversi menjadi CO2 dengan menambahkan H2O. Kemudian untuk memisahkan CO2 dari H2 itu CO2-nya diabsorb dengan menggunakan larutan K2CO3 sehingga dihasilkan 2KHCO3. Nah, cara yang ketiga ini sebenarnya masih ada beberapa cara lain ya. Cara yang ketiga yaitu elektrolisis air atau larutan NaOH, bisa juga KOH. Jadi bisa elektrolisis H2O, bisa elektrolisis larutan NaOH, bisa juga elektrolisis larutan KOH. Nah, proses elektrolisis ini akan menghasilkan hidrogen dengan kemurnian yang sangat tinggi, yaitu 99,9% kemurniannya ya. Namun metode ini merupakan metode yang paling mahal, yang paling mahal gitu. Nah, anoda yang digunakan yaitu nikel, kemudian katoda yang digunakan yaitu besi. Nah, reaksi yang terjadi di anoda yaitu 2OH- menjadi H2O plus setengah O2 plus 2 elektron. Kemudian reaksi yang terjadi di katoda yaitu 2H2 plus 2 elektron menjadi 2OH- plus H2. Nah, reaksi keseluruhannya yaitu H2O menjadi H2 plus setengah O2. Nah, ini diperoleh H2 ya yang kita cari. Oke. Nah, sifat dari molekul hidrogen yang pertama yaitu gas yang paling ringan ya, karena memang nomor atomnya yang paling kecil ya, sehingga molekulnya juga paling ringan. Kemudian karena densitas dari hidrogen ini rendah gitu ya,
Maka hidrogen ini sering digunakan sebagai pengisi dari balon untuk keperluan meteorologi dibandingkan menggunakan gas helium. Yang ketiga, molekul hidrogen ini tidak berwarna, kemudian tidak berbau, dan juga hampir tidak larut di dalam air. Nah, molekulnya itu berbentuk diatomik ya, tidak H saja tapi H2. Kemudian dua atom yang berinteraksi gitu akan membentuk ikatan kovalen yang sangat kuat. Pada kondisi normal, molekul hidrogen ini sifatnya tidak reaktif, sangat tidak reaktif. Nah, kemudian reaksi yang terjadi dalam unsur hidrogen, reaksi yang terjadi yang pertama di situ hidrogen itu bisa terbakar di udara atau jika ada oksigen gitu ya, membentuk air. Nah, biasanya hidrogen ini digunakan di dalam oksihidrogen flame untuk pengelasan ya, untuk memotong logam itu, untuk ngelas itu memotong logam itu pakai H2. Nah, kemudian reaksi yang kedua yaitu hidrogen bereaksi dengan halogen. Reaksi yang terjadi itu reaksi yang sangat reaktif gitu ya, sangat besar. Bahkan terjadi pada suhu yang rendah. Kemudian reaksi kalau dengan fluorin itu reaksinya sangat besar. Kemudian kalau bereaksi dengan klorin itu reaksinya lambat jika dia berada dalam kondisi gelap. Tetapi reaksi tersebut dapat dikatalisis oleh adanya sinar ya atau fotokatalisis dan menjadi lebih cepat jika dia dilakukan pada siang hari. Dan jika ada cahaya matahari, reaksi yang terjadi itu sangat eksplosif ya, sangat besar gitu. Reaksinya yaitu H2 plus F2 menjadi 2HF. Kalau dengan klorin, H2 plus Cl2 menjadi 2HCl. Sejumlah logam ya, beberapa logam itu bisa bereaksi dengan H2 membentuk suatu hidrida. Nanti kita bahas di bagian kedua. Kemudian reaksi yang terjadi itu biasanya sangat besar ya dan membutuhkan temperatur yang sangat tinggi untuk menjadi hidrida tadi itu. Kemudian kegunaan hidrogen yang pertama yaitu reaksi hidrogenasi, yang kedua untuk mengeraskan lemak dan minyak untuk pembentukan margarin. Selanjutnya mereduksi nitrobenzen menjadi anilin, biasanya digunakan dalam industri zat warna. Kemudian untuk pengelasan logam. Dan kemudian yang terakhir ya di sini hidrogen cair itu bisa digunakan sebagai bahan bakar roket. Oke, itu tadi part pertama, nanti akan saya lanjutkan ya di part kedua.